Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hani Artanti dari Prodi Pendidikan IPA. NIM saya 40014210069. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk membedakan campuran heterogen dan homogen, serta memprediksi perubahan fisika dan kimia. Percobaan pertama yang akan saya lakukan yaitu untuk membedakan campuran homogen dengan campuran heterogen, serta mengapa campuran tersebut disebut sebagai campuran homogen dan mengapa campuran yang satunya disebut sebagai campuran heterogen. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu garpu, saringan teh, sendok kecil, sebuah tisu, tataan lilin, korek, air, garam, pasir, dan sebuah gelas aqua bekas. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan 1 sendok kecil pasir ke dalam gelas aqua bekas. Setelah pasir dimasukkan, kemudian tuangkan air sebanyak 100 ml ke dalam gelas bekas yang berisi pasir tadi. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan 1 sendok kecil garam ke dalam aqua gelas bekas yang sudah berisikan air dan pasir tadi. Kemudian aduk campuran garam, pasir, dan air hingga semuanya larut. Selanjutnya letakkan saringan teh di atas aqua gelas bekas yang masih kosong. Kemudian lapisi saringan teh tersebut menggunakan tisu. Setelah selesai, kemudian saring campuran air, garam, dan pasir ke dalam gelas bekas yang di atasnya diberi saringan teh yang dilapisi oleh sebuah tisu. Pastikan semuanya tersaring. Dari video tersebut terlihat jelas bahwa garam dapat larut sempurna di dalam air, sehingga ia mampu melewati saringan teh yang dilapisi oleh tisu. Sedangkan pasir tidak dapat tercampur sempurna di dalam air, sehingga ia tidak mampu melewati saringan teh yang dilapisi oleh tisu tersebut. Campuran air dan garam disebut sebagai campuran homogen, sedangkan campuran air dengan pasir disebut campuran heterogen. Percobaan kedua yang saya lakukan yaitu mengamati lilin yang meleleh dan sumbu yang terbakar untuk mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia. Cara kerja yang pertama yaitu meletakkan lilin di atas tempat yang rata seperti tataan lilin ini. Kemudian nyalakan lilin dan mengusahakan agar tidak terjatuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil pengamatan saya yaitu perubahan yang terjadi pada lilin yang meleleh yaitu perubahan fisika, karena lilin hanya berubah bentuk atau wujud, yang awalnya berbentuk silinder menjadi berbentuk tak beraturan, serta perubahan lilin dari bentuk padat menjadi cair kemudian menjadi padat lagi. Sumbu lilin mengalami perubahan kimia karena pada awalnya sumbu tersebut berwarna putih, kemudian pada saat terbakar sumbu tersebut menjadi warna hitam. Warna itu tidak dapat kembali lagi seperti semula sehingga membentuk zat yang baru. Percobaan ketiga yang saya lakukan yaitu mengamati nasi yang dibiarkan selama 2 hari untuk mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Cara kerja yang pertama yaitu mengambil nasi sebanyak setengah piring. Kemudian nasi tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, haluskan nasi tersebut menggunakan sendok garpu sampai terbentuk nasi yang halus. Kemudian mengamati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan yang saya lakukan yaitu nasi tersebut sudah berubah bentuk atau wujud dan tidak dapat kembali semula karena nasi tersebut sudah menjadi halus. Perubahan yang terjadi pada nasi tersebut yaitu perubahan fisika, karena pada perubahan tersebut ia tidak menyebabkan terbentuknya materi baru dan hanya melibatkan perubahan secara fisik saja. Nasi bagian kedua dibiarkan selama 2 hari dan mengamati perubahan yang terjadi. Pada hari pertama, nasi berbentuk sedikit lembek
dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Pada hari kedua, nasi berwarna kekuningan dan sedikit lembek. Aromanya pun lebih tidak enak dari hari pertama. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa nasi yang telah basi mengalami perubahan kimia, karena ia berubah secara fisik dan menyebabkan terbentuknya matahari baru, dan bersifat kekal atau permanen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.